motivasi saya ikut fitness awalnya sih sebagai anak muda, nggak bisa dipungkiri ya, pengen penampilan yang oke, mungkin pengen dilirik cewek-cewek kalau jalan gitu kan, mungkin basically itu motivasi saya dulu kalau boleh jujur. Tapi seiring saya menjalani gaya hidup ini, latihan yang konsisten, pola makan yang cukup baik gitu kan, saya merasakan memang dari segi kesehatan, dari segi produktivitas saya pun meningkat, berkaitan dengan misalnya dengan pekerjaan, dengan badan yang lebih, stamina yang lebih baik ya kan, kita mampu berpikir dengan lebih tajam gitu, kita mampu bekerja dengan jangka waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan dulu ketika saya belum melakukan atau menerapkan pola hidup fitness, pola hidup sehat ini gitu. Saya memulai aktivitas fitness ini sejak tahun 91, cukup lama. Memang di dalam dunia fitness diperlukan konsistensi ya, dan disiplin juga, karena memang ini merupakan olahraga yang memang memerlukan maintenance yang terus menerus gitu. Oke, kalau saya pribadi sih, kalau kita melihat dari hasilnya, kalau boleh jujur, siapa sih yang nggak pengen kita latihan sebentar hasilnya luar biasa cepat, hasilnya optimal. Tentu setiap orang juga ingin mungkin yang menggeluti dunia ini secara serius. Tapi kalau kita komparasi dengan resiko yang mungkin kita dapat, saya jujur menjadi tidak ingin gitu, karena belum lama ini kita cukup sering mendengar bahkan ada beberapa artis yang meninggal gitu, meninggalkan keluarga, meninggalkan putra atau putri mereka yang masih kecil gitu. Jadi ketika dikomparasi antara benefit dengan loss yang mungkin saya dapat, saya menjadi tidak tergoda lagi. Kalau memang hasilnya baik tapi aman, tentu kita semua ingin gitu kan. Tapi ini hasilnya baik dengan resiko yang begitu besar sampai mengorbankan nyawa, mungkin mengorbankan kebahagiaan keluarga. Melihat dari sudut pandang itu sih, saya sampai saat ini memang tidak inginlah mencoba sama sekali untuk menggunakan obat terlarang. Kalau mengenai drugs ya, memang kalau kita melihat perkembangan dari majalah-majalah ya, dengan penampilan orang yang sedemikian cepat dengan menggunakan drugs, ya siapa sih yang nggak terpancing gitu ya, karena memiliki badan bagus dengan waktu relatif singkat itu memang sangat sulit gitu. Nah, saya rasakan juga kita harus menjaga pola makan dan segala macam, pun hasilnya belum tentu semaksimal kita menggunakan drugs. Tapi ya itu yang perlu kita pertimbangkan lagi, mungkin sebenarnya kita ini sebenarnya olahraga tuh tujuannya ingin apa gitu, purpose kita tuh sebenarnya untuk apa. Kalau memang kita ingin memaintain kesehatan kita, ya kita harus menjalani secara natural. Tapi kalau memang ego kita lebih muncul, ya otomatis mungkin kita lebih memilih gerak. Cuman itu dengan resiko yang tadi menurut Reza bilang, dengan resiko penggunaan yang singkat tapi menyebabkan kerusakan di tubuh kita, ya saya rasa sih tidak sepadan, karena kita sendiri pun tidak mendapatkan nilai positif apa-apa pada akhirnya. Tidak ada sesuatu hal pun di dunia ini yang bisa kita dapat secara instan. Ketika kita mau sekolah, mau lulus sampai sarjana, dibutuhkan waktu bertahun-tahun. Sama dengan menjadikan fitness ini sebagai bagian dari gaya hidup. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, kita memerlukan proses, kita memerlukan pengorbanan, dan menurut saya itu konsekuensi wajar dari sebuah istilahnya perjuangan ya gitu, untuk mendapatkan sesuatu hasil yang baik. Jadi tipsnya kalau dari saya lebih kepada pendewasaan dari diri kita sendiri, untuk bagaimana kita memandang fitness ini memang sebagai gaya hidup, bukan sebagai suatu bagian dari action instan untuk bikin badan kita bagus, lalu setelah badan kita bagus kita mau apa. Badan bagus juga kan memang harus di maintain secara berkelanjutan. Jadi misalnya lebih kepada paradigmanya aja gitu.